Halo guys, Bunga Aja Sulimi di sini and welcome back to Ngobrol Santuy. Jadi di Ngobrol Santuy kali ini ya santai-santai aja. Aku akan bahas apa kabar sih iPhone XS ku ini. Setelah pemakaian 1,5 tahun ya, banyak dari kalian itu yang tanya ya, Bang, gimana bang kabar iPhone XS-nya? Masih ada nggak sekarang? Apa masih dipakai? Terus apakah blokir? Apa ada masalah, apa ada kendala? Di Ngobrol Santuy kali ini, aku akan sharing-sharing kalian apa ada kendala sama pengalamanku menggunakan iPhone XS bekas Inter atau EX Inter ini selama 1,5 tahun. Sebelum mulai video kali ini, aku akan jawab pertanyaan yang banyak banget di kolom komen. Ada beberapa juga yang DM. Itu ada yang tanya seperti ini ya, Bang, kenapa sih HP EX Inter itu ada yang kameranya jelek, ada yang layarnya jelek lah, ada yang performanya kurang, ada yang gampang nge-lag, ada yang gampang ngedrop, ada yang intinya kualitas HP EX Inter, HP bekas Inter itu tidak sebagus HP bekas yang resmi di Indonesia. Jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak guys. Soalnya gini ya, banyak di luar situ seller-seller yang nakal ya, bilangnya HP EX Inter tapi ternyata HP-nya refurbished. Apa sih HP refurbished itu? HP refurbished itu misalnya ini HP ya, terus cacat banget gitu ya, baterai rusak, kamera rusak, layar rusak, prosesor rusak gitu ya, diganti dengan spare part yang nggak jelas gitu loh. Habis itu dijual lagi dan ngomongnya ini HP EX Inter, HP bekas Inter, nggak pernah ada masalah. Kalau kalian dapatnya apes ya seperti itu, performanya itu nggak bisa seperti HP normal gitu ya. Bukan berarti aku di sini mengejek atau menjelekkan HP refurbished ya. Sah-sah aja sih kalian beli HP refurbished, tapi ya gitu, sellernya ya jujur lah. Kalau misalnya si seller itu atau si penjual jualnya ya HP refurbished, nggak ada masalah kok selama harganya masuk akal gitu ya. Terus banyak juga dari kalian yang komen, DM. Ini contoh nih ya, Bang, aku mau beli iPhone XR, harganya 4,5 juta bang, tapi dapatnya mulus itu. Atau 3,5 juta bang, tapi minus, entah minus Face ID, entah minus kameranya ada bintiknya, entah minus layarnya ada garisnya, pokoknya ada minusnya gitulah. Jawabanku adalah, kalau kalian beli HP itu jangan pernah beli yang minus atau beli yang ada cacatnya gitu ya guys. Kecuali nih tadi HP-nya kan jualnya 4,5 juta ya, terus kalau cacat dijualnya cuma 1 juta, ya udah ambil aja, nggak mikir. Kalau aku ya sudah 1 juta nggak apa-apa deh. Tapi jangan kalian ambil ya HP cacat itu dengan selisih harga yang nggak jomplang banget, misalnya selisih 1 juta, selisih 1,5 juta. Nanti PR kedepannya tuh banyak ya guys. Karena gini ya, ketika ada part yang cacat, memang sudah umurnya, maksudnya ya sudah tua gitulah ya, atau penggunaan dari owner sebelumnya tuh nggak karu-karuan guys. HP-nya dilempar, sering jatuh, sering kena ini, sering ketatap, bisa jadi ada penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Misalnya nih, kalian ambil HP cacat, terus di bagian layarnya tuh ada goresan hitam segaris gitu ya. Nanti nggak ada yang tahu guys, bulan lagi tiba-tiba layar kalian ngeblank atau mati separuh. Kalau menurut aku ya bukan hal yang kaget ya kalau kejadian seperti itu. Makanya jangan pernah kalian beli HP yang cacat kecuali harganya super miring banget ya. Ya udah nggak apa-apa kalian beli HP cacat dengan harga yang super miring. Terus ada juga dari kalian yang tanya ya, Bang, HP EX Inter itu made in mana? Ketika kalian beli iPhone, ketika kalian beli produk Apple, semua Apple itu pasti tulisannya made in China atau ya dibikin di Cina kono lah ya. Terus ada tulisannya design by Apple California. Itu maksudnya gimana sih? Ya maksudnya tim Apple itu ngedesain, merancang suatu produk ya di California sana, tapi produksinya itu di China. Kenapa? Ya yang pasti biayanya lebih murah gitu ya. Yang pertama pasti banyak ditanyain dari kalian yaitu tentang IMEI atau keblokir lah. Apakah iPhone XS ku ini keblokir? Jawabannya adalah enggak guys, dan enggak pernah keblokir sama sekali. Apakah pernah ada kejadian tiba-tiba sinyal hilang, tiba-tiba lost connection, enggak ada koneksi? Nggak pernah sama sekali guys. BTW ini aku sudah juga update ke iOS 16 dan semuanya aman-aman aja. Kalau gitu berarti aku beli iPhone XS, XR, XS Max itu pasti udah aman ya. Pengen tak. Yang bisa pastiin aman itu cuma satu, yaitu si seller atau penjualnya ya. Kalau sellernya bisa kasih garansi IMEI seumur hidup, barang yang seller itu jual ya sudah aman lah ya. Tapi ada juga beberapa dari kalian yang komen seperti ini ya, kata seller sih ya memang garansi seumur hidup, tapi kurusnya ribet bang, ada biaya ini, biaya itu, terus harus kembali lagi, belum keblokir lagi. Nah, pastikan kalian juga tanya deh ya, tanya tuh yang lengkap gitu ya. Contoh nih,
Kalau misalnya keblokir gimana? Apakah ada biayanya? Apakah ada garansi nggak? Misalnya nanti keblokir lagi. Kalau keblokir gini, kira-kira estimasinya berapa lama ya untuk bisa unlock emailnya lagi? Takutnya kan kalian misalnya lagi penting-pentingnya gitu ya, terus tiba-tiba HP kalian keblokir. Waduh, keblokir. Terus kalian ke store gitu ya. Oke, bisa Kak, kita unblock emailnya. Tapi handphonenya harus nginep di sini. Mungkin ini ya 3 hari gitu Kak. Buat kalian yang mobilitasnya padat gitu ya, nggak bisa ngerasain deh 3 hari tanpa HP. Bukannya kecanduan ya, tapi kan mungkin ada kerjaan di sini, mungkin ada telepon sama orang penting, ada telepon sama klien, ada data-data yang penting di sini. Itu kan bisa mengganggu ya. Kalau tentang email, pastikan kalian itu tanya yang super lengkap biar kalian itu jelas dan nggak merasa kayak waduh aku ketipu gitu ya. Dua yaitu dari segi performa, karena ada juga kalian yang komen ya, bekas Inter, iPhone X Inter itu bisa nggak ya dibuat ke game? iPhone bekas Inter tuh kenapa kok nge-lag lebih lambat seperti yang aku alami di sini? Nggak ada kendala, nggak pernah tiba-tiba itu mati, nggak pernah tiba-tiba nge-freeze, nggak pernah tiba-tiba rusak gitulah ya. Dan nggak ada gejala performa yang menurun sih. Buka aplikasi, chattingan, bales WA, bales marketplace, nonton YouTube tuh masih oke semua guys, dan nggak ada kendala sama sekali ya. Terus yang ketiga yaitu dari segi baterai health guys. Gimana bang, baterai healthnya sekarang udah di angka berapa? Sekarang video ini dibuat yaitu di 28 September, baterai healthnya masih 85% ya. Pertama kali beli berapa bang baterai healthnya? Pertama kali beli yaitu di angka 88%. Selama 1,5 tahun berkurang cuma 3% aja ya. Kok enak bang? Atau misalnya kalian ada yang bilang ya, wah itu sih banyak bang turunnya, aku aja setahun bisa 1%. Ini sih makanya nggak bener ini, apa-apaan ini. Aku di sini orangnya tuh bodo amat ya sama baterai health. Mau turunnya seberapa, mau naiknya seberapa, atau mau nggak turun ya terserah HP-nya lah pokoknya. Pokoknya ya udah tinggal aku pakai aja gitu ya. Yang menjadi masalah yaitu ketika ada gejala drop ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba baterainya habis, atau tiba-tiba biasanya tuh boros banget, nggak kayak seperti biasanya. Pokoknya ada masalah di baterainya gitu ya. Kalau angka baterai health berapa persen itu menurut aku bukan masalah sih. Terus selanjutnya yaitu dari segi kamera guys, karena banyak dari kalian yang juga bilang ya, bang kamera bekas Inter, kamera EX Inter itu kok hasilnya buruk, itu kok hasilnya butek, itu kok hasilnya nggak sejernih ya, nggak bisa jernih ya. Apa memang gitu HP X Inter? Apa memang gitu HP bekas Inter ya? Jawabanku adalah ya bisa iya, bisa enggak ya. Bisa iya, mungkin HP yang dijual itu ada masalah di bagian kameranya. Ya, yang aku rasain di sini ya sama-sama aja. Udah beberapa kali melewati update iOS ya juga aman-aman aja. Buat hasil kameranya seperti apa, kalian juga bisa lihat video yang ini guys. Karena di situ udah aku bandingin sama kamera mirrorless yang buat rekam sekarang ini guys. Terus selanjutnya yaitu apakah ada masalah sih dari selain yang banyak pertanyaan kalian tanyain tadi ya? Ya ada, yaitu di bagian speakernya. Karena udah aku bahas ya di video ini, ada bagian yang agak cacat yaitu di bagian speakernya. Speaker atas ya. Cacatnya gimana? Yaitu suaranya itu gembret gitu ya. Seperti apa ya? Seperti membrannya tuh nggak elastis lagi. Yang aku rasain, yang aku denger ya, kayak pecah gitu lah ya pokoknya suaranya. Tapi itu bukan masalah besar ya. Karena kalau misalnya di servis itu biayanya nggak besar-besar amat. Ya 300-400 ribu itu sudah beres ya. Tapi di sini apakah aku servis? Jawabannya ya enggak juga. Meskipun ada suara gembret sedikit, tapi bagiku ya nggak apa-apa aja gitu loh. Maksudnya nggak mengganggu. Terus apakah ada kendala lagi ya? Jawabanku ya nggak ada sih guys. Untuk di bagian layar, di bagian loudspeaker, telepon, mikrofon, itu semuanya aman dan nggak ada masalah gitu ya. Segini dulu guys video kali ini. Kalau misalnya kalian ada pengalaman menggunakan iPhone bekas Inter, iPhone EX Inter, kalian bisa
langsung aja komen di bawah guys. Tapi jangan marah-marah, jangan cewot-cewot lah ya. Ya pokoknya sharing-sharing aja lah ya, sharing-sharing santuy, karena di sini nggak ada yang betul, nggak ada yang salah, ya saling memberi masukan lah ya, oke? Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika membutuhkan video ini, and see you in the next video guys.